Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam leluhur. Oke, pada mata kuliah aplikasi mobile untuk bisnis ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-11 ya. Bahwa di pertemuan sebelumnya, di pertemuan 10 kita sudah membahas atau mendevelop halaman home activity. Pada pertemuan sebelumnya ada function atau ada button yang mengarah ke halaman detail tiket activity. Nah, pada hari ini kita akan membuat halaman detail tiket activity. Ini merupakan tampilan UI untuk halaman tiket activity ya. Bahwa kemarin kita sudah membuat seperti ini, bahwa ada 6 menu travel, diantaranya ada menu visa, ada menu tori, pagoda, candi, spin, sama monas. Nah, tombol-tombol ini semuanya itu akan mengarahkan ke halaman ini, ke halaman tiket detail activity. Nah, yang mana di halaman ini tercantum ada beberapa komponen yang harus kita aktifkan sehingga komponen tersebut bisa menampilkan data yang sudah diambil dari Firebase yang kita buat. Data tersebut nanti akan menampilkan informasi mengenai travel ataupun lokasi wisata yang sudah dipilih pada menu sebelumnya. Pada halaman ini kita menambahkan tag view, yang mana di sini kita akan mengisi informasi tentang lokasi wisata, terus di sini alamat lokasi wisata tersebut. Terus di sini ada tag view juga, bahwa jumlah foto spot, ada fasilitas wifi, jumlah festival, terus ada deskripsi tiketnya. Nah, itu yang akan kita buat untuk UI, user interface, untuk halaman activity tiket detail. Nah, ini contoh untuk menu tiket detail untuk lokasi wisata di Menara Pisa, yang mana di sini terdapat tag view ya, Menara Pisa, terus Pisa City Italy. Terus di sini kita menggunakan image view, yang mana akan menampilkan gambar dari tempat wisata tersebut. Pada studi kasus ini kita menampilkan foto dari Menara Pisanya. Nah, di sini kita menggunakan image view, terus tag view-nya ada beberapa, ada sekitar 6 tag view. Terus di sini ada linear layout, ada button juga di sini untuk proses pembelian tiket. Untuk linear layout ini kita juga bisa menggunakan image button ataupun button pun bisa, yang mana fungsinya ini nanti akan berfungsi sebagai untuk tombol kembali ke halaman sebelumnya. Adapun untuk button yang satunya untuk proses pembelian tiket. Kita akan menambahkan satu image view, 6 tag view, satu button, sama satu linear layout.
Nah, pada komponen-komponen di UI yang kita tambahkan tadi, kita registrasikan di file activity, file Java-nya. Biasanya ada button, ada 1 komponen, terus tag view-nya ada 6 komponen. Terus di sini kita menggunakan database reference yang bertujuan untuk mengambil data dari database Firebase kita. Data tersebut akan ditampilkan di komponen-komponen dari UI activity ticket detail. Terus di sini ada image view, kita tambahkan. Terus ini untuk penamaan image view-nya apa. Terus ada linear layout, mana akan berfungsi sebagai button back, kembali ke halaman sebelumnya. Untuk selanjutnya kita tambahkan ada beberapa script yang kita tambahkan, diantaranya ada intent gitu kan, yang mana intent tersebut akan mengarahkan intent tersebut dia akan mengambil data yang sudah disimpan di reference activity sebelumnya. Di home activity sudah menyimpan data. Nah, di sini kita akan menampilkan data tersebut, jenis tiketnya apa. Maka di komponen dari UI yang kita tambahkan tadi akan menampilkan data berdasarkan data dari yang kita simpan, data jenis tiketnya. Nah, ini menjadi sebagai primary key-nya kalau di bahasa database-nya. Untuk selanjutnya di sini kita menggunakan reference ya. Menggunakan reference yang mana kita akan mengambil data yang berada di child wisata pada database Firebase kita. Terus kita di dalam child wisata tersebut ada child lagi yang namanya jenis tiket baru, yang mana jenis tiket baru ini dia mengambil di sini kan sebelumnya kita sudah memberi nama ID dari jenis tiket baru ini, dia mengambil data yang disimpan sebelumnya yaitu jenis tiket. Nah, untuk selanjutnya di sini kita setting lagi, yang mana tujuannya pada komponen UI ticket detail activity itu akan menampilkan data yang sesuai dengan di Firebase-nya. Nah, untuk tiket, untuk ID ataupun identitas dari tag view title tiket, dia akan menampilkan data yang ada di Firebase, yang mana nama channelnya itu nama wisata. Terus di sini ada lokasi, ada foto spot, ada wifi, festival, short description, yang mana menunjukkan deskripsi dari tiket tersebut. Ini ada URL thumbnail. Ini dia URL thumbnail ini merupakan URL untuk URL gambar dari tiket tersebut. Nah, kita menggunakan Picasso. Untuk library Picasso kita sebelumnya sudah pernah menambahkan library-nya, jadi kita tidak perlu menambahkan library Picasso lagi. Terus di sini ada button buy. Nah, bahwa di halaman tiket detail ini ada yang namanya button buy. Button buy di sini akan mengarahkan ke halaman checkout ticket activity, yang mana halaman checkout ini dia akan melakukan proses pembelian tiket yang kita pilih. Nah, yang mana dia menyimpan juga pada saat proses perpindahan activity, dia menyimpan jenis tiket. Nah, kita simpan, nanti pada saat di pertemuan selanjutnya kita membangun checkout ticket activity, data yang disimpan ini nanti ditampilkan di halaman checkout ticket activity. Terus ini juga ada button back, yang mana kita menggunakan linear layout. Boleh juga bisa menggunakan button. Ini menyesuaikan dengan komponen dari layout yang kita buat. Nah, di sini untuk button back dia akan mengarahkan ke halaman sebelumnya, yang mana sebelum kita beralih ke tiket detail kita menginjak
di activity ataupun di halaman home activity. Pada dari itu untuk button backnya dari activity sekarang ini, yaitu ticket detail activity, dia akan mengarahkan ke home activity untuk function dari button back. Nah, selesai. Jadi untuk pertemuan hari ini, pertemuan ke-11 ini, kita cukup mendevelop untuk halaman ticket detail activity. Adapun untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat video selanjutnya, yaitu video tutorial untuk mendevelop activity ticket detail. Untuk hari ini sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.